Haleluya, puji Tuhan kita dapat kembali bersama-sama dalam program Bicara Sabda. Dan saat ini saya, Pastor Michael, akan berbicara tentang perangkap dosa yang tidak dapat diampuni. Saya tidak tahu berapa ramai, tetapi ada orang-orang yang berpikir bahwa dirinya telah tidak ada harapan lagi. Sebab mereka telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Oleh itu mereka akhirnya menjadi pasif terhadap kehidupan rohani. Ini tentu menyedihkan, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita harus membahas bagian ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Wah, Lukas 12 ayat 10. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dalam Markus 3, 28-29 berkata begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dan ketika kita perhatikan ketiga ayat tadi, ternyata yang dimaksud dengan dosa yang tidak akan diampuni selama-lamanya adalah dosa hujat kepada Roh Kudus. Hujat kepada Roh Kudus itu bagaimana? Yesus bicara tentang hujat kepada Roh Kudus. Ini sesuatu yang menarik. Sebab orang-orang yang mendengar pada saat itu, mereka belum mengerti, belum memahami siapa yang dimaksud dengan Roh Kudus tersebut. Sebab ingat, ini Yesus belum terangkat di surga, dan Yesus sudah berjanji sebelum naik ke surga bahwa murid-murid harus tunggu di Yerusalem menanti janji Bapa, yaitu akan datang penolong yang lain. Oleh sebab itu, pencurahan Roh Kudus adalah saat di mana janji Allah digenapi, yaitu mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan ketika Yesus naik ke surga. Pencurahan Roh Kudus itu adalah satu bukti bahwa kata-kata Yesus benar, di mana dia katakan, adalah lebih baik aku pergi supaya penolong yang lain akan datang dan tinggal bersama-sama dengan kalian selama-lamanya. Nah, saudara, itu sebabnya hari pencurahan Roh Kudus adalah hari sekali untuk selama-lamanya, yaitu di Yerusalem. Dan itu kita bisa baca dalam Kisah bab 2, Kisah Para Rasul bab 2, ya. Kalau kamu masih menanti pencurahan Roh Kudus di tempat-tempat lain, tidak ada janji bahwa itu akan wujud. Tidak ada janji di dalam kitab suci bahwa Roh Kudus akan datang lagi di tempat-tempat lain. Tetapi hanya ada satu janji, yaitu Roh Kudus akan datang di Yerusalem. Oke, saudara, saya tidak mau bicara ini lebih banyak. Saya mau kita berfokus melihat topik kita, yaitu hujat kepada Roh Kudus. Ya. Nah, hujat kepada Roh Kudus ini ternyata itulah dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, saudara, beberapa tafsiran yang keliru tentang hujat kepada Roh Kudus ini. Yang pertama adalah orang akhirnya berpendapat bahwa Roh Kuduslah lebih tinggi dari Yesus. Ya, karena kalau menghujat kepada Yesus bisa diampuni, tetapi menghujat kepada Roh Kudus tidak dapat diampuni. Oh, kalau begitu Roh Kudus lebih tinggi daripada Yesus. Ini keliru. Sebab kenapa? Sebab Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah setaraf. Ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada salah satu.
sama kualitinya. Roh Kudus adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Allah Bapa adalah Allah. Inilah Tritunggal, ya, Trinity. Oke, karena itu pemahaman ini tentu keliru, ya. Tafsiran yang salah yang kedua adalah Roh Kudus sifatnya lebih keras dari Yesus. Oh, kalau menghujat kepada Yesus, Yesus masih lemah lembut sehingga Yesus masih akan mengampuni. Tapi kalau Roh Kudus, no, dia begitu keras, dia tidak akan mengampuni, ya. Nah, dengan ini kita mulai berpikir, kalau begitu yang macam mana menghujat kepada Roh Kudus? Masalahnya orang-orang pada zaman itu tidak atau belum kenal Roh Kudus. Bagaimana mereka mau menghujat? Oke, itu kesalahan yang kedua. Dan kesalahan yang ketiga adalah menolak dorongan Roh Kudus untuk percaya Yesus. Jadi bukan menolak pribadi Roh Kudus, tetapi menolak pekerjaan Roh Kudus. Nah, apa pekerjaan Roh Kudus? Menginsyafkan orang itu orang berdosa, menginsyafkan bahwa hanya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Namun orang ini menolak, tidak mau percaya. Nah, ini kebanyakan tafsiran sebenarnya, ya. Tapi saudara, kalau kita melihat hal ini, kita harus berpikir begini. Kalau orang itu menolak pekerjaan Roh Kudus, ini akan bercanggah kan, dalam ayat ini mengatakan bahwa orang itu tidak akan diampuni di dunia ini. Tidak, ya, di dunia ini tidak. Ada banyak orang yang hari ini dia menolak untuk percaya, tetapi esok akhirnya dia percaya, atau tahun hadapan akhirnya dia percaya. Nah, kalau ketika dia percaya, berarti dia mendapat pengampunan. Sedangkan ayat ini berkata bahwa orang ini yang telah melakukan dosa menghujat kepada Roh Kudus, di dunia ini dia tidak akan mendapat pengampunan. Begitu juga di dunia yang akan datang. Oleh sebab itu, ini pun tidak tepat, ya. Nah, saudara, kalau begitu, apa sebenarnya dosa menghujat Roh Kudus itu? Untuk kita memahami sebenarnya apa dosa menghujat Roh Kudus itu, kita harus melihat konteks daripada ayat ini. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Jadi saudara, orang awam menjadi takjub. Wah, bukan main. Dan akhirnya ketakjuban mereka ini membuat mereka mulai memahami bahwa agak-agak, ya, belum pasti. Mereka sendiri mulai pikir, agak-agak dia ini anak Daud. Kenapa? Kenapa mereka mempunyai pemikiran seperti ini? Ini karena saudara, dalam kitab suci mereka, yaitu perjanjian lama kalau kita, ya. Misalnya dilihat dalam Yesaya 35 ayat 4-6 dikatakan begini. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sudah perhatikan ayat ini. Allahmu akan datang. Jadi Allah akan datang. Dan kalau mereka melihat Yesus adalah Mesias itu, berarti Yesus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. Kemudian mereka tahu bahwa kalau Allah itu datang, maka dia akan mencelikan mata orang-orang buta, telinga orang-orang tuli. Nah, ini semua menyebabkan orang-orang awam mulai melihat bahwa agaknya dia inilah Mesias yang dijanjikan. Namun saudara, sayang sekali, orang yang lebih berpengetahuan daripada orang awam, di dalam ayat 24 dikatakan, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya. Sudah tahu siapa orang Farisi? Wah, orang Farisi, orang pemimpin-pemimpin, orang-orang yang mempunyai masa yang begitu banyak dalam meneliti kitab suci. Mereka pandai terhadap kitab suci.
Oleh sebab itu, kalau orang-orang awam pun mulai memahami siapa Yesus ini, apatah lagi, lebih-lebih lagi, terlebih lagi para Farisi. Namun sayang sekali kita lihat orang Farisi berkata begini. Ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul. Nah, ini Beelzebul ini apa? Penghulu setan. Wah, memang menakjubkan perbuatan Yesus. Orang-orang Farisi pun melihat ini menakjubkan. Oleh itu mereka katakan, ini sebab Beelzebul. Mereka tidak katakan roh-roh kecil. Tetapi mereka bicara, wah ini memang perbuatan dahsyat. Tapi mengapa sampai dahsyat? Sebab ada penghulu setan. Mereka tidak menyangkali bahwa ini memang perbuatan dahsyat. Ya, saya tengok beberapa video tentang kesembuhan-kesembuhan. Wah, hebat sekali dia sudah sembuh. Tapi kalau sudah tengok baik-baik, orang ini kaki setengah pendek, yang satu panjang. Setelah itu katanya jadi sama, tapi setelah jalan kita lihat ya sudah sembuh, tapi sama saja dia masih pincang-pincang lagi ya. Ada orang juga yang merasa dia sudah sembuh. Haleluya, cancer saya sudah tidak ada. Haleluya, sembuh. Saya rasa ringan, saya rasa sudah best. Tapi saudara, 1 bulan, 2 bulan kemudian kita dengar kabar harus dioperation di Singapura dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya secara psikologi mereka dipengaruhi, dikesan dengan kamu sembuh, musik dan sebagainya. Sehingga boleh jadi untuk masa yang singkat dia merasa seolah-olah dia sembuh. Tetapi saudara, ketika kita melihat tentang penyembuhan yang Yesus lakukan ini, Farisi pun merasa bahwa ini memang pasti mempunyai power yang luar biasa. Tapi ini power dari penghulu setan. Oleh itu jangan heran kenapa seperti itu. Nah, inilah background, inilah latar belakang mengapa sampai ada ucapan Yesus tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Ayat seterusnya mulai dari ayat 25 kita lihat. Yesus mengetahui pikiran mereka. Wah, jadi Yesus bukan hanya mendengar ucapan-ucapan mereka, tapi Yesus tahu pikiran mereka. Saudara, inilah bukti bahwa Yesus bukan hanya manusia, dia adalah Allah. Tidak ada yang bisa mengerti pikiran hati manusia. Hanya Yesus. Saudara, kalau kita lihat di sini, Yesus tahu pikiran mereka. Apa pikiran mereka? Pikiran mereka pasti tahu bahwa kalau perbuatan mengusir setan yang murni ini tidak mungkin perbuatan setan. Mereka tahu. Mereka tahu. Jadi kita lihat di sini bahwa Yesus tahu pikiran mereka. Mereka tahu bahwa ini perbuatan Allah. Mereka tahu bahwa ini kuasa Allah melalui Yesus. Tapi saudara, ucapan mereka lain. Mereka akhirnya menindas kebenaran yang sudah ada di depan mata mereka, yang sudah ada di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka akhirnya berkata, tidak, ini pasti perbuatan yang dari iblis. Mereka menekan, mereka pijak, mereka menolak kebenaran yang sudah mereka sadari. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya ingin kita hati-hati juga di sini, sebab ada banyak orang berkata bahwa ini bukti bahwa hanya anak Allah yang sanggup mengusir setan. Sebab kenapa? Yesus katakan di sini, tidak mungkin iblis mengusir iblis. Saudara tidak tahukah? Bomo boleh mengusir orang yang kerasukan setan. Saya kerap melihat itu. Saya juga beberapa kali tengok di television, ketika di sekolah-sekolah ada kerasukan, mereka panggil ustadz, dan ustadz bisa mengusir. Dan juga kalau saudara memperhatikan Matius 7, banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Saudara, di sini kita lihat bahwa ada pastor-pastor palsu yang juga melakukan pengusiran setan. Jadi saudara, di sini maksud Yesus bukan bermaksud bahwa iblis tidak bisa berpura-pura keluar, ya, sehingga akhirnya seolah-olah bomo
atau orang-orang yang tidak percaya Yesus atau pastor-pastor palsu itu telah melakukan pengusiran setan. Tidak. Ini sebenarnya strategi dari iblis yang pura-pura keluar untuk membuat banyak orang yakin tentang orang ini. Atau untuk menipu orang ini sehingga orang ini berpikir, wah saya pasti di pihak yang melawan iblis. Padahal sebenarnya tidak. Dan nanti mereka akan terkejut pada hari terakhir. Ya. Nah saudara, maksud Yesus ketika bicara mengenai aku mengusir iblis tidak dengan kuasa iblis, sebab iblis tidak mungkin mengusir iblis. Maksud Yesus di sini yaitu memecahkan kerajaan iblis. Dan ini tidak mungkin dilakukan iblis sendiri. Perbuatan bomo, dukun, ustadz, pastor palsu sesungguhnya hanyalah tipu daya atau strategi iblis sendiri. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang Kristus lakukan. Nah, para Farisi dalam hati mereka tahu bahwa memang Yesus sedang memecahkan kerajaan iblis. Namun pengetahuan mereka ini, kefahaman mereka ini, mereka tindas, mereka tekan kebenaran itu. Jadi inilah saudara latar belakang mengapa sampai kita melihat Yesus bicara tentang adanya dosa yang tidak akan diampuni. Ketika orang Farisi dengan begitu jelas pikiran mereka tahu bahwa Yesus itu sungguh Mesias, tapi dengan sengaja menindas pikiran itu, Yesus katakan, itulah hujat kepada Roh Kudus. Itulah dosa yang tidak akan pernah diampuni. Sementara dia hidup di dunia ini, orang itu tidak akan lagi mengalami pekerjaan Roh Kudus untuk membuat dia bertobat. Sehingga dia akan tetap tidak pernah bertobat di dunia ini. Sehingga pada hari penghakiman nanti, dia akan dibuktikan sebagai orang yang tidak pernah mengalami pengampunan dosa. Sehingga harus menghadapi pengadilan untuk membayar setiap dosa-dosanya. Mereka akan dikeraskan hatinya. Sehingga tak akan percaya sampai akhir hidup mereka. Mereka tidak mungkin akan percaya walaupun Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Kalau saudara lihat dalam Yohanes 11 ayat 47 sampai 48. Ketika di hadapan mereka, mereka menyaksikan tentang orang yang sudah dikubur selama 4 hari, tapi keluar, hidup lagi. Namun saudara, bukannya mereka percaya kepada Yesus yang melakukan mujizat yang dahsyat ini. Tapi apa yang dikatakan oleh ayat ini? Dalam 47 berkata, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Wah, saudara, kita lihat di sini bahwa orang yang sudah melakukan dosa menghujat Roh Kudus tidak dapat diubah sekalipun ada mujizat yang dahsyat seperti ini. Bahkan saudara, ketika ada mujizat yang amat dahsyat, yaitu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini mujizat yang begitu dahsyat. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar wang kepada serdadu-serdadu itu, askar-askar itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka begitu keras hati dan tidak akan bertobat. Mereka sudah tahu bahwa Yesus katakan 3 hari kemudian dia akan bangkit. Oleh itu mereka pergi kepada Governor Pilatus dan berkata, si penyesat itu berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Oleh itu tolong. Dan akhirnya Governor kata, ambil askar-askar, jaga dengan baik. Dan ketika askar-askar itu mengalami peristiwa kebangkitan, mereka datang dan berkata, dia bangkit, dia betul bangkit. Oh saudara, mereka bukan berkata, pukul dada dan berkata, kami telah bersalah, kami telah berdosa. Tidak.
Mereka tutup kebenaran itu. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Jadi, saudara, apakah dosa menghujat Roh Kudus? Dosa menghujat Roh Kudus adalah hati dan pikiran sudah tahu sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Mesias, namun dengan sedar, tanpa paksaan, tanpa tekanan sedikit pun, mereka ambil keputusan untuk tidak mau menerimanya. Ini sebenarnya dosa yang dimaksudkan dengan dosa menghujat Roh Kudus. Sekali lagi, dosa menghujat Roh Kudus itu apa? Dosa menghujat Roh Kudus itu adalah hati dan pikiran yang sudah tahu sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Mesias, namun dengan sadar dan tanpa paksaan ambil keputusan untuk tidak mau menerimanya. Dosa menghujat Roh Kudus bukan dosa ketika orang itu diinjili dan dia belum memahami, dia punya pemahaman lama lain dan dia berkata, tidak, pemahaman saya yang lama berkata begini. Bukan itu, saudara. Bukan itu. Orang seperti Paulus, ya, dikatakan aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus menghujat kebenaran Kristen. Paulus menangkap dan aniaya orang-orang Kristen. Dan begitu ganas. Tapi problemnya adalah bukan karena dia sudah mempunyai pengetahuan yang betul tentang siapa Kristus. Tidak. Tetapi pada saat itu dia lakukan karena pengetahuannya tidak benar. Oleh itu dia melakukan hal ini. Ramai orang menolak percaya kepada Yesus oleh sebab mereka tak memahami dengan betul. Ya, ramai orang seperti itu. Dan orang yang seperti itu masih tersedia pengampunan bila akhirnya mereka bertemu dengan pengetahuan yang benar dan mereka bertaubat. Suatu ketika seorang hamba Tuhan, Pastor Ezra Soru, dia bercerita bahwa dia berjumpa dengan seseorang yang ternyata sudah lama tidak ke gereja. Dan apabila pastor ini berkata, kenapa kamu tidak pergi ke gereja? Dan orang ini berkata, tak perlu, tak payah. Sebab saya sudah melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Oh, boleh kamu jelaskan apa yang kamu lakukan? Oh, saya maki Roh Kudus. Dan sebenarnya bukan cuma Roh Kudus yang saya maki-maki. Saya maki Allah Bapa, Allah Anak. Saya maki semua. Bagaimana? Kamu tahu itu salah? Ya, saya tahu itu salah. Kamu menyesal? Ya, saya menyesal. Oh, kalau begitu, ini menunjukkan bahwa kamu tidak melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Oh, dia terkejut. Saudara, orang yang telah melakukan dosa menghujat Roh Kudus menyebabkan orang itu tak merasa bahwa dia salah. Tapi kalau orang masih merasa bahwa dia bersalah dan bahwa apa yang dia lakukan itu salah, itu menunjukkan bahwa orang itu bukan melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Orang yang telah melakukan dosa menghujat Roh Kudus adalah orang yang tidak merasa bahwa dia salah. Walaupun dia menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Inilah dosa menghujat Roh Kudus. Saya harap kita bisa jelas tentang hal ini. Baru kita akan masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu apa perangkap yang menyebabkan seseorang jatuh pada dosa macam ini. Tentu kita akan kembali kepada orang Farisi dan pakar Taurat ini. Siapa mereka, saudara? Para Farisi dan pakar Taurat Yahudi, mereka adalah pemimpin tingkat atas dari bangsa Yahudi. Mereka menguasai kitab suci dan mahir dalam hukum Taurat dan peraturannya. Dan mereka adalah orang sombong. Saudara, kesombongan menyebabkan takut posisi diganti. Sehingga mereka tahu bahwa kami ada dalam tingkat di atas. Tidak boleh posisi kita akan digantikan. Sehingga kalau kita lihat dalam Yohanes 11 ayat 47 sampai 48, kita lihat ada terbersit informasi tentang mereka yang takut posisi mereka digantikan.
Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Wah, kita tidak boleh posisi kita dirampas. Ini memang alasan yang membesar-besarkan, tapi terkandung di sana hati mereka, yaitu posisi mereka yang mereka anggap ada di atas. Mereka takut posisi itu digantikan. Kesombongan menyebabkan takut posisi tergantikan. Padahal sebenarnya posisi itu adalah pemberian Allah, titipan Allah yang sementara. Tetapi mereka melupakan kebenaran ini. Mereka mau bahwa ini menjadi posisi mereka selama-lamanya. Oleh itu ketika mereka tahu bahwa Yesus adalah imam yang sesungguhnya. Wah, kalau begitu kita sebagai imam macam mana? Tak ada gunanya lagi. Sebab imam yang sejati sudah ada. Imam itu apa? Imam itu adalah perantara manusia kepada Allah. Selama ini orang-orang pemimpin Yahudi, imam-imam ini, mereka merasa bahwa mereka orang penting. Sebab rakyat harus melalui mereka. Baru bisa berhubungan dengan Allah. Nah, sekarang mereka akan tergantikan. Nah, kalau Yesus adalah korban yang sejati, maka korban-korban yang selama ini dilakukan oleh rakyat tak perlu lagi. Maka mereka sebenarnya mempunyai posisi yang berhak terhadap korban-korban itu. Rakyat datang membawa domba, membawa lembu, bagi kepada imam. Nah sekarang kalau korban itu sudah datang yang sejati, tak perlu lagi bayang-bayang korban-korban ini. Maka posisi mereka tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Kesombongan menyebabkan takut posisi tergantikan. Yang kedua, kesombongan menyebabkan dengki. Dengki ketika tahu orang lain lebih dari mereka. Kalau kita lihat dalam Matius 27 ayat 17 sampai 18. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu adalah perasaan yang tidak suka melihat orang lebih daripada kita. Jadi ketika Yesus mulai mengajar, orang rakyat ramai menyadari bahwa ajaran Yesus tidak seperti ajaran para ahli-ahli Taurat. Mereka akhirnya lebih suka mendengarkan ajaran Yesus. Dan dari situ ahli-ahli Taurat, imam-imam ini dengki kepada Yesus karena rakyat lebih suka mendengar ajaran Yesus. Kedengkian sumbernya adalah kesombongan. Kesombongan juga menyebabkan munafik. Kalau kita lihat teguran keras dari Tuhan Yesus dalam Matius 23, khususnya saya angkat ya 27 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, pakar-pakar Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kubur yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Oh, kubur itu nampak di sebelah luar cantik, bersih, mengkilap. Namun apa yang ada di dalamnya busuk, bau, berbagai jenis kotoran. Mengerikan. Inilah kesombongan. Kesombongan menyebabkan berupaya tampil bagus di luar. Mereka tidak transparan. Mereka tidak murni. Berusaha menipu, mengelabui orang lain dengan nampak best di luar. Padahal sebenarnya mereka tidak seperti itu. Kesombongan menyebabkan benci kepada kebenaran. Dalam Yohanes 8 ayat 45 sampai 46 Yesus berkata, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Saudara, kesombongan mereka menyebabkan mereka tidak mau mempercayai kebenaran. Mereka benci terhadap kebenaran. Inilah saudara perangkap yang menyebabkan orang-orang Farisi dan para pakar Taurat melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa menghujat Roh Kudus.
perangkapnya adalah kesombongan. Kesombongan mudah sekali menghinggap kepada mereka yang ada pada posisi istimewa. Bukan berarti orang yang ada di posisi tidak istimewa tidak akan jatuh dalam dosa kesombongan. Boleh. Tetapi saudara, saya berbicara tentang yang mudah, yang senang, ya, yang easy. Sangat senang, sangat mudah seorang yang ada dalam posisi tinggi, posisi istimewa, jatuh dalam dosa kesombongan. Berhati-hati tentang hal ini. Dosa kesombongan begitu lekat kepada kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, sehingga mereka jatuh dalam dosa menghujat Roh Kudus. Saudara, itulah perangkap dari dosa yang tidak dapat diampuni. Namun kurang lengkap kalau saya tidak mengakhiri penyampaian saya ini dengan aplikasi. Saudara, apa aplikasinya? Saya mengangkat beberapa poin. Yang pertama adalah orang percaya tidak pernah akan jatuh dalam dosa, berbuat dosa, menghujat Roh Kudus. Puji Tuhan. Sekali lagi, orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya tidak akan pernah jatuh dalam dosa, menghujat Roh Kudus. Pasti kamu akan berbuat dosa. Namun saudara, tidak akan ada satu dosa pun yang tidak akan diampuni oleh Bapa kita. Karena itu, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap kamu jatuh dalam dosa, jangan pernah membiarkan iblis berkata bahwa kamu sudah terlalu teruk, kamu tidak mungkin akan diampuni. Tidak. Mungkin kamu kecewa ketika kamu banyak berdoa tentang satu bagian, tentang satu kerinduan, namun akhirnya sampai sekarang tidak terjawab. Dan akhirnya kamu membenci Tuhan, dan akhirnya kamu jatuh dalam dosa. Itu mungkin sekali terjadi. Namun saudara, bangkitlah. Mengakui ini kepada Tuhan. Dan ingatlah, tidak ada satu dosa yang tersisa ketika dia berkata di kayu salib, Tetelestai, sudah selesai. Dosa kamu dan saya. Dosa yang kamu akan lakukan sesaat sebelum nafas kamu berakhir. Itu pun juga sudah diampuni. Oleh sebab itu sangat penting sebagai anak Tuhan kita memahami ini. Dan kita harus selalu mengakui kepada Tuhan setiap dosa-dosa kita. Sebab kenapa? Ini akan terus menolong persekutuan saya dan kamu di dalam Tuhan. Banyak kita anak-anak Tuhan, kita akhirnya kurang memiliki berkat-berkat Tuhan. Sebab kenapa? Kita tidak mengakui dosa-dosa kita. Kita harus mengakui dosa-dosa kita. Sehingga Alkitab katakan, ketika kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil yang akan memulihkan semula perhubungan kita. Ya. Yang kedua adalah jangan henti menjelaskan tentang Yesus sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya kepada orang lain. Jangan kita ketika kita datang dan menginjili satu kali, lalu kita lihat dia kurang yakin, lalu kita tinggalkan. Tidak. Jangan jemu-jemu untuk terus menjelaskan sejelas-jelasnya. Sebab kenapa? Sebab boleh jadi dia menolak kebenaran, bukan karena dia tahu dengan jelas bahwa ini kebenaran, lalu akhirnya dia tolak. Tidak, sebab dia hanya memahami sepenggal-sepenggal yang akhirnya dia tidak bisa memahami itu dengan baik. Sehingga akhirnya dia tolak. Dan itu menyebabkan dia belum menjadi anak Tuhan. Jadi saudara, di sini dengan kita melihat bahwa ternyata dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa dari orang yang sudah tahu dengan jelas namun menolak. Maka di sini kita diajarkan untuk jelaskan dengan sejelas-jelasnya kebenaran Injil. Jangan berhenti. Boleh jadi mereka belum mau percaya sebab mereka belum faham beberapa poin. Tanyakan itu, jelaskan itu. Namun saudara, ingatkan kepada mereka. Setelah saudara tanya kepada mereka, apalagi yang menyebabkan kamu ragu terhadap Yesus? Setelah mereka katakan tidak ada lagi. Ingatkan kepada mereka, hati-hati. Kalau memang kamu sudah jelas melihat bahwa Yesus memang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada soalan lagi.
Jangan menunda untuk mempercayai dia. Jangan menunda untuk meyakini dia. Jangan menunda untuk menerima bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau menunda, kamu akan dilihat oleh Allah sebagai orang yang melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Dan tidak akan ada lagi pengampunan di dunia ini dan di hari penghakiman nanti. Dan yang ketiga, buanglah dosa kesombongan. Memang kita tidak mungkin lagi akan berbuat dosa menghujat Roh Kudus. Namun saudara, kesombongan berbahaya. Ingatlah, kesombongan adalah sumber dari kekhawatiran yang tidak perlu. Oh, saya khawatir jangan-jangan posisi saya hilang. Jangan-jangan sumber pemasukan saya hilang. Ingatlah, dosa kesombongan pun adalah penyebab dari saudara menjadi dengki ketika melihat sesama saudara maju. Buanglah dosa kesombongan, sebab dosa kesombongan akan menyebabkan kamu menjadi orang yang munafik. Suka menampilkan sesuatu yang tidak sesungguhnya. Karena saudara berpikir bahwa bisa menipu orang lain. Sehingga saudara munafik. Dosa kesombongan juga menyebabkan kamu menjadi buta terhadap kebenaran. Lambat laun, kamu akan tidak begitu sensitif terhadap kebenaran. Maka janganlah menjadi seorang anak Tuhan yang akhirnya menjadi orang yang terus mengisi kehidupannya dengan khawatir yang tidak perlu. Mengisi hidupnya dengan dengki kepada sesama. Mengisi hidupnya dan menjalani dengan munafik. Dan mengisi hidupnya dengan menjadi bodoh terhadap kebenaran. Sebenarnya saya ingin juga bicara tentang satu jenis dosa lain yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu dosa yang mendatangkan maut. Apakah dosa menghujat Roh Kudus sama dengan dosa yang mendatangkan maut? Kalau kita perhatikan dalam Yohanes 5 ayat 16, saya baca, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Wah, jadi kalau saudara melihat ada sesama yang berbuat dosa mendatangkan maut, Alkitab katakan tidak harus berdoa untuk dia. Wah, ini menarik. Apakah dosa menghujat Roh Kudus sama dengan dosa mendatangkan maut? Bagi saya, dosa menghujat Roh Kudus berbeza dengan dosa mendatangkan maut. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan dosa mendatangkan maut? Kita tidak ada waktu untuk hal ini. Tapi saya pikir mungkin pembicara-pembicara lain akan ada waktu untuk membahas ini. Dan mungkin kalau ada waktu saya juga bisa menjelaskan hal ini. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini bisa menjadi berkat